Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita ibadah singkat dulu ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Ayo anak-anak, dibuka Kidung Jemaatnya nomor 17 ayat 1. Kita bernyanyi. Tuhan Allah hadir, 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai semua sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Nah, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. 1 Korintus 11 ayat 3. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Demikian firman Tuhan, kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan cinta kasih Tuhan. Engkau masih menyertai kami hingga pada hari ini. Engkau mengantarkan kami dari rumah kami keluar ini dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan yang baik, di saat sebentar kami akan memulai pembelajaran pendidikan atau Kristen kami pada hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang maha di sisi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, pribadi atas pribadi, agar kami dapat melakukan pembelajaran kami hari ini Tuhan. Berkati Tuhan mulai dari awal ke tengah hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semua hidup kami dalam satu hari ini dalam tentang kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tapi terlebih dahulu Tuhan hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak Yesus sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baik anak-anak. Nah, materi kita pada pertemuan hari ini yaitu Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, tadi apa judulnya anak-anak? Ya, betul. Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran ini, pasti kita sudah tahu kan apa itu arti dari keluarga. Nah, berbagai macam orang mengatakan, beberapa pendapat mengatakan keluarga itu adalah persekutuan hidup antara ayah dan ibu dan anak-anak. Nah, di sini dalam hal ini dikatakan karena kata keluarga bukan lagi asing di telinga kita, bukan? Pasti di antara kita kan sudah memiliki keluarga masing-masing. Nah, mungkin di pikiran kita akan terlintas keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, betul. Keluarga memang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di sini supaya lebih jelasnya kita akan lihat ada beberapa definisi yang berbeda tentang keluarga. Nah, yang pertama itu keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Nah, pendapat ini juga benar bahwa keluarga itu adalah persekutuan sosial yang paling kecil karena tadi terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di sini juga ada yang mengatakan bahwa keluarga itu terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa keluarga itu adalah persekutuan yang ada ikatan atau terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa keluarga itu terdiri di atas dua bagian. Yang pertama itu keluarga inti. Nah, dalam keluarga inti ini yaitu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, itu disebut sebagai keluarga inti. Seperti keluarga kita di rumah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, sedangkan keluarga besar itu yaitu keluarga yang masih ditambah dengan kerabat lain. Nah, dalam kerabat ini atau dalam keluarga besar ini masih ada hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa harus dipertahankan. Nah, siapakah yang berada dalam keluarga besar ini? Nah, yang berada dalam keluarga besar ini atau kerabat kita seperti kakek, nenek, paman, bibi ataupun sepupu kita. Nah, kita dalam hal ini kita masih disebut sebagai keluarga. Nah, itu yang disebut tadi sebagai keluarga besar. Di sini juga kita akan membahas apa sih fungsi keluarga itu. Nah, selain tadi pengertian keluarga, di sini juga ada fungsi keluarga. Setiap anggota keluarga pasti mempunyai tugas masing-masing dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugas dan peran masing-masing. Karena tidak mungkin dalam satu keluarga itu tidak ada tugas dan fungsinya masing-masing. Contohnya, ayah dan ibu bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Nah, di sini anak-anaknya juga berperan untuk membantu orang tuanya. Nah, membantu itu bukan harus ke hal-hal yang besar. Contohnya, hal-hal kecil yang biasa kita lakukan di rumah. Nah, tadi ada beberapa fungsi keluarga seperti yang Ibu bilang.
seperti ayah itu berperan untuk mencari nafkah, paling utamanya mencari nafkah. Ada juga sih ibu yang berperan untuk mencari nafkah, namun yang paling berfungsi itu adalah ayah sebagai pencari nafkah. Nah, ibu itu biasanya mengurus anak-anak atau ibu rumah tangga di rumah seperti memasak, karena jikalau anaknya masih kecil tidak mungkin dibiarkan memasakkan. Nah, di sini ibu berperan atau berfungsi untuk mengurus anak-anaknya dan mengurus rumah tangga. Dalam hal ini juga ada beberapa fungsi keluarga menurut psikolog. Yang pertama itu fungsi biologis yang berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis. Nah, seperti yang bilang tadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini juga dikatakan bahwa selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan di atas, ada juga fungsi keluarga yang menurut iman Kristen, bahwa keluarga yang dipaparkan dalam Alkitab adalah sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola semesta alam. Setiap manusia, termasuk keluarga, pasti bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, misalnya dengan memanfaatkan hasil alam yang diperoleh. Nah, tadi di sini manusia itu tugaskan untuk memenuhi kebutuhan manusia dari alam. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kebutuhan itu dari alam, seperti dari sawah itu menghasilkan padi. Nah, mungkin di antara orang tua kita ada sebagian yang pekerjaannya petani. Nah, di sini orang tua kita menanam padi di sawah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ini juga ibu akan menjelaskan yang ketiga itu peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ini merupakan inti dari materi kita hari ini, karena tadi materi atau judul materi yang ibu katakan adalah Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, di sini peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbeda dalam satu kesatuan, yang artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dalam perbedaan, manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan dan saling mendukung, bahkan saling melengkapi. Nah, di sini Tuhan menciptakan manusia itu memang berbeda-beda. Seperti contoh hal kecilnya, bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam, bahkan ada yang putih. Nah, dari perbedaan ini Tuhan menciptakan kita supaya kita saling melengkapi, bukan saling mengejek. Nah, begitu juga halnya dengan keluarga. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda dari jenis kelamin. Nah, dari sini Tuhan mempersatukan perempuan dan laki-laki dan menuju pernikahan, dan kemudian dari pernikahan itu terbentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan nah, di sini juga dikatakan terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen atau pernikahan Kristen menurut firman yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Oke, mari kita buka Alkitab kita anak-anak yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 24. Di sini dikatakan, ibu bacakan untuk kita semuanya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, itulah yang ibu bilang tadi, bahwa dalam pernikahan itu sesudah menikah, bahwa seorang laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya atau keluarganya yang tadi. Nah, dia meninggalkan keluarganya untuk membentuk sebuah keluarga, yaitu membentuk keluarga dengan istrinya dan atau dengan pasangan hidupnya. Nah, dengan pasangan hidupnya ini nanti dia akan membentuk sebuah keluarga. Nah, yang keempat itu Allah dan keluargaku. Seorang anak mempunyai 2 dimensi kehidupan yang sedang dan akan dijalani. Di satu sisi, anak berkembang menjadi remaja, berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga. Di sisi yang lain, kelak ia juga akan membentuk keluarga baru pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang anak perlu disiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarga. Ini yang paling penting ibu terapkan kepada kalian. Nah, di sini dikatakan seorang anak disiapkan sejak dini, artinya anak itu pertama sekali belajar kepada orang tuanya, betul? Yang pertama sekali kita dididik hidup bukan di sekolah, tetapi di keluarga. Contohnya hal kecilnya, orang tua kita mengajarkan kita sopan santun, mengajarkan kita untuk saling berbagi, dan mengajarkan kita bagaimana caranya mengasihi orang lain dengan hal-hal terkecil. Keluarga lah pertama sekali tempat kita untuk mendapat pengajaran, bukan di sekolah, namun di keluarga, yaitu dari orang tua. Nah, di sini ibu punya video yang menunjukkan tentang keadilan dan kasih dalam keluarga. Untuk anak-anak ibu sekalian, tolong diperhatikan ke depannya, kita simak baik-baik video ini
Nah, judul video ini kasih dan keadilan dalam keluarga Kristen. Di zaman modern saat ini, banyak orang tua yang kurang mengasihi dan memperhatikan anak-anak mereka. Orang tua sibuk dengan aktivitasnya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Bisa terlihat kan anak-anak? Anak-anak kurang diperhatikan. Orang tua sibuk dengan gadget, media sosial, dan online shop. Di sisi lain, ada juga orang tua yang terlalu mencurahkan kasih sayang mereka kepada anak-anaknya tanpa teguran dan juga aturan. Semua keinginan anak dipenuhi oleh orang tua. Anak mendominasi orang tua yang mudah berdaya dengan bangsa. Mari memperlakukan anggota keluarga kita seperti Tuhan memperlakukan kita. Kasih Tuhan begitu besar atas manusia, namun tidak berarti keadilan yang berat. Jadi di sini dikatakan apa, kita lihat bersama bahwa ada beberapa sebagian dari orang tua kita yang lalai untuk menjaga anak-anaknya. Seperti yang kita lihat tadi, karena sibuk bekerja, ya memang tujuannya bagus, sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Namun hal yang paling penting ditinggalkan oleh orang tua kita, yaitu menjaga anaknya. Seperti yang kita lihat tadi di sini, orang tua melalaikan anaknya karena sibuk dengan dunia pekerjaannya. Padahal yang paling penting itu adalah keluarga, karena seperti orang pintar yang mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, di sini kita lihat tadi bahwa orang tua itu sibuk dengan pekerjaannya, bahkan ada juga yang sibuk bermain gadget atau bermain handphone, seperti sibuk untuk membeli belanja online. Dia tidak memperhatikan anak-anaknya. Apa yang dilakukan anak-anaknya tidak dia perhatikan lagi. Padahal kita tahu bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan, betul? Ya, anak memang titipan dari Tuhan. Tuhan menitipkan anak kepada orang tua supaya dijaga. Nah, dalam hal ini peran Tuhan untuk keluarga yaitu memberikan berkat kepada keluarga itu supaya mereka mampu untuk mendidik dan mengajari anak-anak mereka. Kasih dan keadilannya berjalan seiring. Sebagai orang tua, kasih harus ditunjukkan. Di sini, nasihat dan teguran harus disampaikan. Kasih dan keadilan harus seimbang, harus berjalan seiringan. Itulah tadi video singkat tentang kasih dan keadilan dalam keluarga. Tadi di dalam video ini juga kita melihat bahwa ada orang tua yang mengasihi anaknya dan membutuhkan kebutuhan hidup anaknya, namun dengan jalan yang salah. Kenapa saya katakan dengan jalan yang salah? Karena di sini memang orang tua memenuhi permintaan anaknya, tapi tujuan dari permintaan anaknya itu tidak penting. Si orang tua ini pasti berpikir atau mungkin berpikir seperti ini. Dia salah akan memenuhi kebutuhan dia asalkan dia tenang dan tidak mengganggu kehidupan seperti itu. Anaknya minta handphone, anak kecil di bawah umur minta handphone, minta diberikan laptop. Nah, ini kan tidak pantas untuk anak-anak di bawah umur. Mereka belum pantas untuk mengakses atau memakai handphone seperti itu. Nah, di sini orang tua sudah termasuk lalai dalam menjaga amanah dari Tuhan. Mereka gagal untuk menjaga anak titipan Tuhan tersebut. Namun sebagian ada juga tadi orang tua yang berperan mengajari anak-anaknya. Nah, ibu tadi sudah katakan bahwa kita belajar pertama sekali itu dari keluarga. Tadi ada orang tua yang mengajari anaknya berdoa kepada Tuhan. Contohnya berdoa sebelum makan, sebelum tidur, bahkan sudah bangun tidur atau mungkin kemana-mana. Nah, kan tidak langsung di sekolah tidak kita berdoa, tapi dari keluarga terlebih dahulu. Nah, anak-anak sekalian, bahwa inti dari pembelajaran kita hari ini yaitu Tuhan sebagai pedoman keluarga. Nah, marilah kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, karena Tuhan yang memberi pemberkatan, akan memberi berkat di dalam keluarga kita. Tanpa Tuhan, tanpa peran
Tuhan dalam keluarga kita, pasti keluarga itu tidak akan tumbuh menjadi keluarga. Marilah kita lihat kita pada halaman 10 dikatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang menjadikan kehidupan orang yang tidak dekat dan senang akan Tuhan. Keluarga berkenan sebagai pusat menentukan kebahagiaan keluarga secara positif. Keluarga juga menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai keluarga berarti menjadi ajaran Tuhan Yesus. Nah, baiklah anak-anak, jadi untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Nah, kalau yang dibalui atau dikatakan jadikan kehidupan di dunia kita akan menjadi bersama. Mari kita menjadikan itu dalam kehidupan coba dari pembelajaran kita tentang Tuhan pedoman kehidupan dalam waktu, kalian dapat menyimpulkan dan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi sudah memberikan kesimpulannya, namun coba kalian simpulkan apa yang menjadi inti atau makna pembelajaran kita hari ini tentang Tuhan pedoman kehidupan dalam waktu. Oke, sekian pembelajaran atau materi kita untuk hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita bisa terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan yang menyertai kami di dalam mengawal pembelajaran kami dari Tuhan sampai akhirnya. Tuhan yang baik, hari ini pembelajaran kami akan materi membahas tentang Tuhan pedoman kehidupan dalam waktu. Mari Tuhan melalui materi atau pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak didikmu. Engkau Tuhan berikan mereka pengertian, Engkau berikan mereka Tuhan Yesus pengertian akan keluarga, apa sebenarnya keluarga dan apa peran mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang baik, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan tentang memberkati kami Tuhan pribadi dan selanjutnya. Tuhan, bagi dosa pelanggaran yang kami perbuat, mari Engkau menghapuskan dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Oke anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Oke. Selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom.